주희야. Hai guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Rian di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Di kesempatan kali ini, Bang Rian akan membahas sebuah film horor Korea berjudul Noijeo. Film ini menceritakan seorang gadis tunarungu alias tuli, penghuni apartemen tua yang dihantui suara-suara aneh hingga ia berhasil mengungkap entitas misterius yang menyeramkan setelah hilangnya sang adik secara tiba-tiba. Mampukah ia mengungkap kebenaran di apartemen tua itu? Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Film diawali dengan seorang gadis muda, kita sebut saja Marni, yang terlihat merekam aksinya saat sedang menutup langit-langit kamar dengan peredam suara. Lalu seorang pria yang tiba-tiba menemuinya, kemudian mendengar suara aneh dari seorang penelpon misterius. 여보세요? Lalu beralih kepada kakak Marni, kita sebut dia Riris, wanita tunarungu yang tiba-tiba diingatkan oleh atasannya untuk segera memakai alat pendengarnya. Dan setelah memakai alat tersebut, ia kemudian mendapati puluhan panggilan tak terjawab di ponselnya yang ternyata adalah panggilan dari anggota Satreskrim yang mencoba mencari informasi tentang komunikasi terakhirnya dengan Marni adiknya. 동생분이 서주희 씨 맞으시죠? 연락한 게 언제쯤인가요? 제가 한번 Dan saat tiba-tiba di depan pintu kamar, ia kemudian menemukan secari kertas tertempel di pintu. Dan betapa kagetnya Riris ketika melihat kondisi kamar yang berantakan dan tidak menemukan Marni di dalamnya. 전원이 꺼져 있어. Beralih ke kejadian beberapa waktu lalu saat Marni tantrum dan protes akibat suara berisik dari penghuni kamar lantai atas yang ternyata Riris sendiri tidak mendengar suara apapun. Merasa kalau itu hanya kekesalan sang adik karena tidak terima harus tinggal di apartemen tua, Riris pun meminta Marni untuk sebaiknya menerima kenyataan. Keesokan harinya, Riris kemudian menemui seorang pria bernama Lamhot, yang kebetulan adalah teman Marni, berniat ingin mencari informasi tentang keberadaan Marni yang hilang secara misterius. Kemudian si Lamhot berkata, kalau beberapa hari ini ia tidak pernah menghubungi Marni. Ia juga mengingat setiap kali ngobrol di WA, Marni selalu bertanya kepada Lamhot apakah mendengar suara berisik yang ia dengar dari lantai atas kamarnya atau tidak. Dan sejak terakhir ngobrol di WA, ia mengaku tidak pernah bertemu dengan Marni lagi. 연락 주세요. 알겠습니다. 감사합니다. Lalu malam harinya, saat Riris mencoba mencari petunjuk di kamar Marni, tiba-tiba ia mendengar suara dering telepon. 누구세요? 저 아랫집 사는 사람인데요. 그쪽이세요? Keesokan paginya, Riris mencoba bertanya kepada security apartemen, berniat ingin bertanya tentang penghuni kamar yang tinggal di lantai bawah. Pak security kemudian mulai bercerita tentang kebiasaan aneh pria itu setelah peristiwa tragis yang terjadi di kamar yang Riris huni saat ini. Namun belum sempat bercerita, penghuni kamar lainnya muncul dan protes karena bau busuk yang berasal dari sebuah kamar. Mendengar keluhan wanita itu, Pak security pun segera membuka kamar itu dan tiba-tiba 냄새가 어디서? 10년쯤 전부터
Ternyata bau busuk itu berasal dari sebuah kamar yang diam-diam dijadikan gudang oleh pengelola apartemen yang sudah dirantai sejak 10 tahun yang lalu agar tidak ada warga lagi yang membuang sampah di tempat itu. Meski sampai saat ini warga masih tetap membuang sampahnya lewat jendela kamar tersebut. Dan belum menjelaskan semua, tiba-tiba Ibu RT penanggung jawab apartemen pun muncul dan berkata kalau itu semua karena ulah warga sendiri yang menolak membayar uang kebersihan lalu membuang sampahnya di kamar tersebut. Sembari meminta Pak Security untuk segera menutup kamar tersebut kembali dan meminta wanita itu untuk tidak terlalu banyak protes. Dan saat Riris meminta Pak Security melanjutkan cerita peristiwa penghuni kamar mereka sebelumnya, Bu RT pun segera memerintahkan Pak Security untuk kembali ke posnya. Scene kembali memperlihatkan Riris yang masih mendapati kertas berisi pesan yang sama tertempel di pintu. Dan saat sedang beberes, Riris menemukan kotak kado ultah, sebuah alat pendengar yang baru yang berisi rekaman suara Marni yang bercerita tentang kerja kerasnya mengumpulkan dana untuk membeli alat pendengar Riris yang ia rasa sudah rusak, dan ucapan selamat ulang tahun untuk kakak tercintanya. 모아서 집에 들어왔겠지? 언니, 만약에 이거 듣고 있으면 나랑 마주보고 있을 테. Setelah mencoba membuka kunci layar HP sang adik tapi masih gagal, Riris pun mengamati hiasan kue ultah di hadapannya yang ternyata adalah kode kunci layar ponsel Marni. Setelah berhasil membuka kode kunci layar ponsel Marni, Riris kemudian mencoba menghubungi kontak terakhir orang yang dihubungi oleh Marni, lalu mengirim pesan telepon balik setelah tidak ada jawaban. Ia kemudian membuka rekaman suara di ponsel dan terkaget saat mendengar jeritan Marni dan suara-suara aneh sampai tiba-tiba lalu Shin memperlihatkan Riris yang tiba-tiba mendengar suara Marni. Dan saat bergegas membuka pintu, ia tersadar kalau itu Marni. Kenapa harus meminta dibukakan pintu? Karena Marni tidak mungkin lupa sandi kunci pintu. Dan saat Riris mencoba mengintip siapa orang di luar itu, tiba-tiba keesokan harinya, saat Lamhot yang ternyata adalah kekasih Marni menemui Riris yang berniat menanyakan perkembangan tentang kabar Marni, tiba-tiba ponsel Marni pun berdering, yang ternyata adalah orang yang terakhir dihubungi oleh Marni. Setelah menemui orang di ponsel itu yang ternyata adalah salah satu marketing apartemen, marketing itu kemudian menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu Marni memang sempat mengeluh tentang kamarnya yang dipenuhi arwah gentayangan dan suara-suara aneh. Dan si marketing mengaitkan laporan Marni dengan kejadian beberapa bulan yang lalu di mana penghuni kamar yang mereka tempati saat ini ia sebut kurang waras akibat seringnya mengeluh tentang suara-suara berisik dari kamar lantai atas. Lalu beberapa waktu kemudian warga mengeluh tentang bau busuk dari kamar itu. Dan saat mereka memeriksa kamar itu, mereka menemukan penghuni kamar yang protes sudah membusuk dengan kondisi gantung diri. 매달고 죽어 있었어. Lalu Shin kembali memperlihatkan Riris yang masih terus mendapatkan kertas di pintu, dan kali ini lebih panjang dari sebelumnya. Dan Riris berkata kalau itu pasti ulah si pria aneh penghuni kamar bawah. Singkat cerita, Riris dibantu oleh Lamhot. Mereka kemudian mulai membuat selebaran orang hilang, berharap dapat membantu menemukan Marni. Dan saat Lamhot melangkah menuju kamar mandi, Riris mulai tidak nyaman dengan suara langkah dan suara aktivitas Lamhot di kamar mandi yang membuat Riris menegur Lamhot agar tidak terlalu berisik, yang membuat Lamhot mulai merasa ada yang aneh dengan Riris. 그럼 뭐
사람이 죽어야 수사할 수 있다는 말씀. Kemudian Shin memperlihatkan Riris yang terlihat emosi saat berbicara di telepon dengan Satreskrim yang tidak cukup bukti untuk melakukan pemeriksaan kepada pria aneh penghuni kamar bawah seperti permintaan Riris dalam percakapan mereka. Lalu saat Lamhot berniat kembali ke rumahnya, tiba-tiba pria aneh pun muncul. Lamhot kemudian meminta Riris untuk bersembunyi dan memutuskan ia yang akan menghadapi pria tersebut. 2명. 밤에는 제발 좀 조용히 좀. Setelah pria itu pergi, Lamhot pun meminta agar Riris berhati-hati dengan pria itu karena ia terlihat memegang sesuatu di tangannya. Singkat waktu, saat membagikan selebaran orang hilang, ia kemudian berhenti ketika melihat seorang bocil misterius terduduk sembari mengamati jendela kamar gudang apartemen. Setelah bocil itu meninggalkan tempat, Riris pun mencoba mendekati jendela tersebut, berniat melihat isi kamar tersebut. Tapi tiba-tiba 뭐예요? ternyata orang itu adalah salah satu penghuni apartemen yang kemudian menjelaskan alasan Ibu RT menyembunyikan ruangan yang dipenuhi sampah itu adalah salah satu rencana mereka untuk mendapatkan dana dari pemerintah untuk renovasi apartemen. Dan usaha mereka tidak akan disetujui oleh pemerintah jika Riris terus berusaha membongkar aib apartemen itu. Dan pihak apartemen akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan dana tersebut, bahkan membunuh sekalipun. 부산대. Beberapa waktu kemudian, Riris pun dikejutkan dengan kedatangan Marni yang bertingkah sinis kepadanya dan berkata kalau Marni menyayanginya dan mengaku kalau saat ini ia sedang ketakutan, sembari bergegas masuk ke dalam kamar. Dan saat Riris mencoba menyusul Marni ke kamar, tiba-tiba setelah terbangun akibat mimpi buruknya, Riris kemudian mengalami kejadian aneh, mulai dari ponselnya yang mengetik sendiri dan bayangan seseorang di balik jendela, sampai tiba-tiba 제가 여러 번 muak dengan semua tingkah si pria aneh, Riris pun memutuskan untuk melawan, dan beruntung si pria aneh sudah keburu pergi. Dan sebaliknya, si pria aneh yang juga muak terlihat aksi tetangganya yang ia rasa sedang mempermainkannya. Ia pun bergegas kembali ke kamar Riris, berniat ingin menghabisi Riris. Tapi sayang, Riris sudah menutup pintu kamar, yang akhirnya membuat pria itu frustasi sampai akhirnya. 없다. Munculnya sosok hantu apartemen itu pun membuat pria aneh lari terbirit-birit sampai terjun bebas dari apartemen tersebut. Keesokan paginya, warga pun dikejutkan dengan tewasnya si pria aneh.
Lalu saat Riris memberitahu anggota reskrim kalau orang itulah yang menulis pesan di pintunya dan menuduh pria itu yang menculik Marni, anggota reskrim pun bertanya kepada rekannya yang berada di kamar si pria aneh, apakah menemukan seorang wanita atau tidak. Yang jawaban rekannya membuat anggota reskrim meminta Riris untuk tetap tenang. Karena jika terus begini, ia bisa membuat Riris menjadi tersangka pembunuh pria aneh itu. Lalu saat Ibu RT mendengar keributan antara Riris dan anggota reskrim, ia pun menghampiri lalu meminta Riris untuk tidak berlebihan karena ia merasa Riris sudah mulai gila seperti penghuni-penghuni sebelumnya yang menempati kamar mereka tempati sekarang. Mendengar itu, Riris pun berkata justru Ibu RT lah yang selalu menghalanginya untuk membongkar aib apartemen itu. Takut proposal renovasi apartemen gagal, Ibu RT kemudian mengancam Riris jika membuat masalah lagi. Singkat cerita, Riris pun menemui tetangga yang menemaninya ngobrol di taman beberapa hari lalu, berniat mencari informasi tentang kamar yang dihuni si pria aneh yang terjun dari lantai atas apartemen. Dan karena kebetulan kamar Ibu RT bersebelahan dengan kamar wanita itu, ia pun membawa Riris ke ruangan lain agar lebih aman. Setelah membuatkan kopi hangat dan saat Riris mulai menggali informasi, wanita itu kemudian memulai dengan memperlihatkan sebuah foto seorang wanita mantan RT di apartemen itu, penghuni kamar 704, tepatnya kamar si pria aneh 1 tahun yang lalu. Hari itu, mantan Ibu RT penghuni kamar 704 itu protes kepadanya akibat putrinya yang suka bermain sampai membuat suara berisik hingga ke kamarnya. Dan karena kekesalannya dengan suara berisik dari kamar mereka, sampai mantan RT itu selalu memukul langit-langit kamarnya yang membuat penghuni kamar lain di lantai bawah geram dengan suara berisik dan ceritanya. Sampai akhirnya 시달리던 그 아랫집 604호 남자한테 dengan kondisi mengenaskan, mantan RT itu berusaha meminta pertolongan dengan terus memukul dinding sampai ia tewas. Dan warga apartemen memilih diam dengan kejadian itu agar tidak menghalangi proposal pengajuan renovasi apartemen. Dan sejak peristiwa itu, pria pembunuh itu tidak pernah terlihat lagi hingga saat ini. Wanita itu kemudian berkata, motif kematian pria aneh penghuni 704 bisa jadi sama dengan kematian Ibu RT itu. Lalu, saat Riris bertanya siapa penghuni kamar 704, wanita itu berkata kalau kamar 704 saat ini tidak berpenghuni, alias kamar kosong. Saat kembali ke kamarnya, lagi-lagi Riris masih mendapati kertas di pintunya. Namun kali ini, tanpa berisi pesan apapun. Tapi keesokan harinya saat kembali membagikan selebaran, Riris melihat selebaran yang ia bagikan seperti tidak ada yang memperdulikan. Orang-orang hanya fokus ke orasi Ibu RT yang sedang melakukan demonstrasi terkait renovasi apartemen, yang akhirnya membuat Riris geram sampai memutuskan untuk menghentikan aksi Ibu RT yang tidak memperdulikan nasib adiknya yang sampai saat ini belum ia temukan. Dan saat Riris akan memberitahu orang-orang tentang gudang sampah di apartemen itu, tiba-tiba Ibu RT menyerang Riris seolah tidak ingin hal itu diketahui oleh orang-orang. Setelah Riris mulai tenang, Lamhot kemudian menjelaskan penemuannya tentang pria pembunuh mantan Ibu RT. Lamhot berkata, setelah menelusuri setiap rekaman CCTV yang ada, pembunuh itu tidak pernah terekam keluar dari apartemen. Dan ia menduga kalau pembunuh itu masih berada di dalam apartemen. Dan kemungkinan hal yang sama dengan mantan Ibu RT terjadi kepada Marni. Mengetahui hal itu, Riris dan Lamhot pun bergegas masuk ke dalam gudang sampah apartemen untuk mencari Marni. Saat memeriksa ruangan rahasia apartemen yang terbilang luas itu, Lamhot pun memutuskan untuk berpencar. 주영 씨. 갈림길이네요. Setelah memeriksa setiap ruangan, akhirnya Riris pun berhasil menemukan Marni dalam kondisi terikat. 주희야. 주희야. 주희야.
Setelah memastikan Marni dalam kondisi baik-baik saja, Riris pun membawa Marni keluar dari tempat itu. Tapi tiba-tiba, ya, si wanita yang kita kira orang baik itu ternyata dalang dari rentetan peristiwa. Mulai dari kematian mantan RT yang pelakunya ternyata bukan seorang pria, melainkan ia sendiri yang merasa dipisahkan dari putrinya yang ia anggap masih hidup. Dan saat Riris menyadarkannya kalau putrinya sudah tidak ada, tiba-tiba 죽었잖아. 라고? 전에 우리 집에 왔을 때 그 나랑 똑같아 지금. Setelah aksi kejar-kejaran, wanita itu pun berhasil menjatuhkan Riris. Ia kemudian menjelaskan kalau awal dari semua ini hanya karena menjaga perasaan mantan ibu RT. Agar tidak mengganggu tetangga, ia harus menyuruh putrinya bermain di luar, yang akhirnya membuat putrinya harus tertabrak truk. Ia tidak berniat membunuh siapapun termasuk Marni dan Riris, tapi keadaanlah yang membuat. Lalu saat wanita itu akan mengeksekusi Riris, tiba-tiba setelah Riris berhasil kabur dan mengurung wanita itu bersama makhluk aneh itu, ia pun bergegas menemui Marni. Dan ketika Marni mendengar suara aneh di ruangan itu, Riris kemudian meminta Marni untuk tidak mendengarnya. Scene kemudian beralih saat seorang wanita penghuni kamar 704 menemui Riris berniat menyapa tetangga barunya. 동생이랑요? Dan saat wanita itu memberitahu tentang suara berisik dari penghuni kamar di atasnya, Riris mengingatkannya untuk tetap waspada. Dan film pun berakhir. 조심해야 돼요. Itu dia guys, alur cerita film berjudul Noizio. Dari film ini dapat kita simpulkan kalau saling menjaga dan menghormati antar tetangga sangat penting dalam kehidupan bersosial sehari-hari. Untuk itu, jadilah tetangga yang baik. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan untuk menjaga keharmonisan bertetangga? Tulis di kolom komentar sekarang juga. Jika kalian suka film ini silahkan like. Dan jika kalian suka channel ini, tekan tombol subscribe agar kalian selalu mendapatkan update film terbaru secara gratis dari channel ini. Channel apa lagi kalau bukan channel Begini Ceritanya.